Kau urapi firman-Mu untuk bisa bekerja dengan dahsyat di tengah kami. Kami mau mendengar apa yang Kau katakan. Kami mau merasakan apa yang Kau rasakan. Kami mau melihat apa yang Kau lihat. Kami mau mendengar apa yang Kau dengar. Kami mau bergerak ketika Engkau bergerak dalam diri kami. Kami mau respon supaya hidup kami berbuah dan berbuah untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Filipi 1 ayat 21, saudara, mengatakan begini, saudara. Ya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ayat 22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Ya. Aku, ayat 23, didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Amin, saudara ya. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Ya. Wow, saudara, ini Paulus mengatakan suatu hal yang luar biasa, saudara. Kalau saudara baca dengan teliti, dia bilang gini, hidup bagi saya, hidup bagi kita semua, saudara, adalah karena Kristus. Kristus adalah tujuan pertama dan terutama dalam hidup kita. Tidak ada yang lebih penting daripada Kristus dalam hidup kita. Ya. Kristus adalah sumber segalanya, dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Amin, saudara. Tanpa Dia, kita tidak punya kehidupan. Kita hidup, tapi kita bisa hidup kayak orang mati. Di dalamnya tidak ada zil, tidak ada zoe, tidak ada gairah Allah di dalam hidup kita. Kita menjadi kosong. Tapi dengan Kristus, kita punya tujuan hidup sekarang. Amin. Andai kata aku harus mati, mati bagiku adalah keuntungan. Kenapa, saudara? Karena ketika kita pergi kepada Dia, kita ketemu dengan Dia, kita selama-lamanya dengan Dia. Ya. Ayat ini sangat radikal, saudara. Dia bilang gitu, mati bagiku adalah keuntungan. Wow, cuma orang Kristen yang mandang begitu. Ya. Tetapi jika ayat 22, saudara, sangat radikal bunyinya begini, saudara. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini. Betul? Ya. Orang di dunia ini umumnya mengatakan gini, tapi jika aku harus mati. Betul? Ya. Tapi Paulus mengatakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini. Kebalik, saudara. Sudah lihat nggak? Ya. Bagi dia, hidup di dunia ini tidak ada artinya dengan kemuliaan yang akan datang. Halo. Do you see that? Sudah melihat itu nggak? Ya. Karena kalimatnya radikal sekali. Jika aku harus hidup di sini. Ya. Jika aku harus ke Serang hari ini, berarti jauh lebih enak kalau nggak ke Serang. Betul nggak, saudara? Ya kan? Jika aku harus hidup hari ini, ya, jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi, saudara semua kekasih dalam Tuhan, jika kita semua hari ini masih ada di sini, tujuannya adalah untuk memberi buah. Bukan cari uang, saudara. Ada amin, saudara. Karena semua itu akan berlalu. Uang akan berlalu, harta akan berlalu. Hal yang termahal dalam hidup ini justru uang tidak bisa beli. Nah, saya tidak bilang uang itu penting, ya. Uang itu penting, tetapi adalah hanya bagian saja, bukan semuanya, bukan tujuan. Uang adalah salah satu alat kita mencapai tujuan kita, tapi masih banyak alat lain. Halo, amin, saudara. Dan semua itu, kasih, kebenaran, damai sejahtera, cinta, saudara tidak bisa beli dengan uang. Semua hal yang paling berharga di dunia ini, hidup kekal, tidak bisa dibeli dengan uang. Saudara mau kasih uang berapapun kepada Allah, saudara tidak akan dapat hidup kekal. Kalau itu bukan kasih karunia Dia kepada saudara dan saya. Amin, saudara. Jadi, saudara, saya satu khotbah judulnya orang-orang paling berbahagia di dunia ini
Ya orang yang terima Tuhan. Percaya pada Yesus, keselamatan itu diberikan dengan cuma-cuma kepada kita karena apa yang telah Yesus kerjakan di atas kayu salib, bukan karena apa yang kita kerjakan. Oh, itu luar biasa sekali, saudara. Kita menyadari bahwa dalam diri kita sebagai manusia tidak ada sesuatu pun yang baik, yang layak sehingga kita bisa masuk ke surga, kecuali Allah memberikan kepada kita. Dan Allah memberikan kita dengan harga yang sangat mahal, anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Ada amin, saudara. Dan pada hari kita percaya kepada Yesus, the day you turn to Jesus, the day you turn out to Jesus, hari sudah percaya pada Yesus, hari saudara berubah hidupnya. Sudah masih ingat? Saya masih ingat, saudara. Hari pertama saya percaya Yesus, 8 September 1987 jam 9 malam. Waktu itu seluruh hidup saya berubah. Ketika saya bilang, Tuhan, udah cukup, saya menyerah. Nah, waktu itu usia saya 21 tahun dan Tuhan merubah seluruh hidup saya. Pada hari saudara menyerahkan hidup saudara dan pada hari Yesus menjamah hidup saudara, itu adalah hari pertama saudara punya hidup yang punya arti di dunia ini. Karena Yesus mengatakan, apakah gunanya jika seorang memperoleh harta seluruh dunia ini jika dia kehilangan nyawanya? Nggak ada artinya, saudara. Tapi kita, saudara, kita memperoleh nyawa kita lebih dahulu. Amin. Baru yang lain-lainnya punya arti. Itu sebabnya kita bilang, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya lebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan. Karena tanpa saudara memperoleh nyawa saudara, sudah hidup nggak ada arti. Ada amin? Ya. Maka waktu saya pertama kali kenal Tuhan usia 21 tahun, saya sudah berpikir, saya kalau hidup lebih lama lagi, buat apa hidup saya? Karena saya mau tahu kemana saya pergi setelah saya nggak ada di dunia ini. Nah, saya bersyukur, saudara, akhirnya saya mendapat jawaban. Saya berdoa, saudara, berapa bulan saya bilang, Tuhan, saya benar-benar mencari Engkau. Akhirnya, saudara, Tuhan menjawab doa saya. Dia menyatakan dirinya kepada saya dan dia rubah hidup saya. The beginning of our life. Awal hidup saudara. Awal saudara punya arti hidup ini. Ada amin? Ya. Kalau nggak saudara lihat banyak orang kaya, saudara. Saya lihat pada hari kematian mereka benar-benar nggak ada artinya, saudara. Pada hari itu, saudara, saudara hanya saudara dan Allah. Saudara baru tahu betapa berharganya keselamatan itu. Pada hari semuanya tidak ada arti lagi. Amin. Jadi kalau kita hidup di dunia ini, hidup bagi kita adalah untuk berbuah. Ya. Siapa mau berbuah bagi Allah? Serius, yang serius. Kalau sudah benar angkat tangan. Kalau sudah nggak angkat tangan nggak serius. Sudah benar mau berbuah bagi Allah? Nah, saudara, ketika kita berbuah bagi Allah adalah penting bagi kita untuk masuk dalam panggilannya Allah. Ya. Allah menciptakan saya dan Insan berbeda. Ya. Allah menciptakan saya dan Grace berbeda. Ya. Allah menciptakan saya dan Kenneth berbeda. Ya. Ada perbedaan unik setiap orang. Ada perbedaan kepribadian yang berbeda. Mungkin tiga-tiganya mengasihi Tuhan. Tiga-tiganya, saudara, oh dia juga punya panggilan pastor, dia juga punya panggilan pastor, dia juga punya panggilan pastor. Tetapi cara kita, gaya kita unik dan punya kepribadian yang berbeda. Sudah tahu nggak, saudara? Saudara itu unik. Dan tidak ada orang lain seperti saudara. Dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Cuma ada satu Insan Bramantio Salim. Oke? Satu cukup, jangan banyak-banyak. Pusing kita nanti. Ya. Terlalu banyak sister yang mau pusing kita. Ya. Cuma satu, saudara. Cuma ada satu saudara. Ada amin? Sudah tahu nggak saudara itu penting? Sudah sadar nggak? Ya.
Ada orang-orang tertentu yang cuma saudara bisa menangkan, orang lain nggak bisa. Ada orang tertentu, kalau saya yang muridkan lebih cocok. Ada orang tertentu, kalau Pastor Eng yang muridkan lebih cocok. Ada orang tertentu, Tante Syahli sama Pak Salim yang muridkan, itu lebih cocok. Itu lebih cocok, saudara. Ya. Setiap kita itu ada wilayah sendiri yang Tuhan kasih. Dan kalau sudah tidak kerjakan wilayah saudara, orang tersebut tidak diselamatkan. Setiap hidup kita itu unik. Amin, saudara. Nah, saudara, karena itu sudah setiap orang itu punya panggilan dalam hidupnya. Panggilan adalah sangat penting dalam hidup kita. Keselamatan adalah ketika saya percaya kepada Allah. Betul? Ya. Keselamatan terjadi ketika saudara percaya sama Allah. Tapi panggilan saudara digenapi karena Allah percaya sama saudara. Tahu bedanya? Saya ulang lagi, saudara. Keselamatan adalah karena saya percaya kepada Allah. Panggilan adalah ketika Allah percaya kepada saya. Dan panggilan itu, saudara, membuat hidup kita punya arti, membuat hidup kita itu dipenuhi. Ada amin, saudara. Ketika kita menerima Yesus, saudara, kita menerima kasih Kristus. Ya, kita mulai merasakan kasih Kristus. Kita mulai merasa, wah, hidup saya berubah. Siapa yang seperti itu? Ada amin. Ya, tiba-tiba hidup saudara berubah. Yang tadinya nggak suka ke gereja, jadi ke gereja. Tadi sibuk bisnis, saya lebih suka ke gereja daripada urusan bisnis. Tiba-tiba berubah. Itu karena pekerjaan Allah. Ada amin, saudara ya. Saya ingat, saudara ya, saya punya satu orang saudara sepupu, saudara ya. Suatu hari, saudara ya, saya ketemu dia satu kali, saudara ya. Ketika saya ketemu dia, saya punya hati itu dia. Saya selalu berdoa. Kali tanya sama saya, kok saya mau kenal Tuhan Yesus, dia bilang. Saya berdoa supaya dia menerima keselamatan. Pada waktu dia terima Tuhan Yesus, setelah itu kita nggak pernah ketemu lagi, saudara. Beberapa bulan kemudian mamanya telepon saya, kan ini saudara. Mamanya ngomel-ngomel, dia bilang panggil saya, dia bilang, panggil nama Chinese saya Pin, dia bilang, Pin, katanya, kamu tuh ya jangan bikin anak saya jadi radikal ikut Tuhan. Saya bingung, saudara, karena saya cuma ketemu satu kali. Saya nggak bikin apa-apa, saudara. Saya cuma berdoa untuk dia menerima Yesus. Yesus itu merubah hidup orang. Amin, saudara. Saya ingat, saudara, suatu hari saya sama Bu Sian, kita ada satu orang baru, saudara. Ya, kita doain di Asyir. Entah kenapa saya lupa, waktu saya dan Bu Sian doain dia untuk terima Tuhan. Kami doain dia terima Tuhan, biasa aja, nggak terjadi apa-apa. Ya, doa terima Tuhan Yesus aja. Setelah itu, saudara, waktu itu kira-kira bulan September ya, seperti sekarang ya, September, Oktober, saudara. Bulan Desember waktu Natal, saudara, satu keluarganya datang. Ya, maknya, ya, kakeknya, ya, semuanya, saudara, datang. Kita bingung karena mereka belum orang-orang percaya, saudara. Ya. Kita bingung ya, satu keluarga datang lebih dari 10 orang, saudara, berondongan masuk gitu. Saya bingung karena mereka belum orang percaya. Saya tahu mereka masih punya agama yang Chinese yang lama seperti saya dulu gitu, saudara. Terus saya tanya, kenapa Bu datang ke sini? Terus dia bilang gini, saya mau datang ke gereja karena saya melihat anak saya berubah dan saya bingung karena anak saya ini dulu dia itu kecanduan obat narkoba, saudara. Ya. Dan 2 kali dia ikut rehabilitasi dan selalu balik kembali ke hidup yang sama. Tapi kenapa dia datang ke gereja ini? Hidupnya berubah dan dia stop tanpa rehabilitasi. Karena Yesus merubah hidup orang. Ada amin. Hanya Tuhan yang sebenarnya yang merubah hidup orang. Pada waktu saya terima Tuhan, saudara, detik saya terima Tuhan, saya merasakan Tuhan masuk dalam hidup saya. Kemudian besoknya waktu saya kuliah, saya berhenti, nggak ada yang suruh, saudara. Saya berhenti nyontek, saudara. Berhenti titip absen, saudara ya. Seperti itu. Saya berhenti, saudara. Kalau ujian duduk paling depan, nggak ada yang ngajar, saudara. Pengen sekali ke gereja, pengen sekali berdoa, pengen sekali baca Alkitab. Siapa orang ngalamin itu? Ketika pertama kenal Yesus. Pengen banget. Ya.
Sampai mama saya pikir saya geger otak, saudara. Karena yang nggak pernah nyanyi, sekarang nyanyi teriak-teriak tengah malam. Ya. Kalau saya nyanyi, istri saya bisa bangun, saudara. Yang bisa nikmatin nyanyian saya itu cuma Tuhan, saudara. Nah, jadi saudara, saya mengalami perubahan hidup. Tapi perubahan hidup yang sudah terjadi, itu bukan karena perbuatan manusia. Hanya Allah yang bisa rubah hati saudara. Sudah pernah coba rubah hati orang? Susahnya bukan main. Amin saudara, ya, nggak bisa. Hanya Allah yang bisa merubah hidup seseorang dari seorang yang suka berbuat dosa menjadi orang yang suka menyembah Tuhan, yang suka mencari Tuhan. Amin saudara. Nah, hari itu saudara, kita menerima kasihnya Allah, kita merasakan kasihnya Allah. Kita tiba-tiba jadi suka ke gereja, kita suka nyanyi, kita suka baca Alkitab, kita suka menginjil, kita suka bersaksi, kita suka bersekutu, kita suka berdoa, ya. Saya ingat waktu saya ke gereja aja, lewat gedung gereja aja, waduh rasanya kangen ke gereja, karena waktu orang tua saya ngelarang saya ke gereja, saudara. Saya ke gedung gereja aja tuh rasanya, aduh adem banget gitu ya. Siapa yang punya pengalaman itu? Angkat tangan saudara. Ayo, yang pernah punya pengalaman itu. Ya. Karena sudah pernah dijamah Tuhan. Amin. Detik sudah dijamah Tuhan, detik itu saudara punya yang namanya hidup kekal. Dulu saya tahu tentang Yesus. Dulu saya sekolah Kristen, saya dengar tentang Yesus, tapi saya tidak pernah mengalami Yesus. Ya, kalau saudara punya teman atau sahabat atau keluarga yang tahu tentang Yesus, ya, belum tentu diselamatkan. Dia harus mengenal Yesus. Jangan tertipu, saudara. Apalagi kalau saudara orang Kristen dari keluarga yang tradisi, semua Kristen semua, mereka tahu tentang Yesus, mereka tahu di sini, tapi sudah ketika Yesus bicara apa pengalaman kamu sama Tuhan, dia bingung dia, saudara. Ya. Dan dia mulai cerita pengalaman, oh saya udah dibaptis, nah itu karena belum diselamatkan, saudara. Pengalaman sama Tuhan, ketika Tuhan masuk dalam hidup saudara, adalah saudara berubah. Itu adalah keselamatan. Amin. Jadi jangan bingung, saudara. Lihat hidupnya berubah nggak? Tiba-tiba jadi pengen baca Alkitab, berdoa, menyembah Tuhan, bersaksi, bersekutu, ngomongnya Tuhan terus sampai orang bilang, wah ini pendeta nih. Padahal cuma karena kita cinta Tuhan gitu. Ya, saudara diselamatkan. Nah, waktu orang diselamatkan, saudara, kita semua sangat senang. Ya, lalu kita berjalan sama Tuhan tahun demi tahun. Ya, kita mulai mencoba, saudara, ya. Kita mulai berjalan ke gereja dan sebagainya. Lama-lama, saudara, ada suatu saat dalam hidup saudara itu menjadi rasanya kering. Ya, ketika saudara bilang ada orang yang Tuhan mengasihi saudara, saudara merasa kering. Ya, ada nggak yang punya perasaan seperti itu? Pernah begitu? Atau saya aja? Oke, yang normal itu pernah merasakan itu. Ya, pernah begitu? Ya. Kenapa, saudara? Karena dengar, saudara, Allah menciptakan kita tidak hanya supaya kita menerima kasihnya Allah. Oke. Dia tidak akan puas hanya karena papanya sayang sama dia. Anak saya akan merasa puas ketika dia bisa berfungsi merefleksikan kasih itu ke orang lain. Sudah tidak akan puas duduk di gereja, hari Minggu hanya nyanyi, haleluya, puji Tuhan, Tuhan mengasihi saya. Percaya sama saudara, lama-lama saudara akan merasa kosong lagi. Kenapa, saudara? Karena saudara dan saya diciptakan dan rupa dan teladan Allah. Dan Allah itu mau kita memberi, berfungsi, memenuhi panggilan hidup kita. Panggilan hidup saudara, tujuan Allah menciptakan saudara, itu akan membuat saudara puas. Saudara harus mencapai panggilan hidup saudara. Saudara harus mengerti panggilan hidup saudara. Ada amin? Ya, saudara, bukan pasangan saudara, bukan saudara mencari jodoh yang akan memenuhi panggilan hidup saudara, akan membuat saudara puas. Terutama buat saudara yang masih single.
Yang masih single di sini angkat tangan. Ya. Oke. Angkat tangannya begini banget. Ada yang single nggak yakin nggak angkat tangan. Ya. Ada yang udah menikah angkat tangan gitu. Pak Henry kalau saudara tahu yang penerjemahnya. Pak Henry ini bawa satu orang, saudara. Dia bawa satu orang dan orang ini dari salah satu universitas di kota Tainan di Taipei, di Taiwan. Ya, Taiwan itu nama negaranya. Taipei itu kota, ibu kotanya. Kalau saudara bingung, ya. Dan dia bawa orang dari Tainan. Nanti suatu saat saya akan bawa dia ke Serang. Kalau saudara mau sekolah di sana. Saya ceritain dulu. Ya. Nah, di Tainan ini, saudara, kampus itu dia bilang, jadi profesor yang datang ke Indonesia ini cerita bahwa kampus dia, mereka itu mempersembahkan kampus itu untuk Tuhan. Wow. Jadi dia bilang gini, kita tuh membutuhkan orang Indonesia yang bisa melayani di sana. Ya. Dia punya orang Vietnam, kemarin dia cerita sama saya ketemu, dia punya orang Vietnam, dia punya orang Filipina, ya, orang Indonesia, ya. Dia bilang gini, kalau orang Vietnam itu susah, sekolah nggak bayar, saudara. Ya, tapi pergi berfoya-foya. Orang Filipina juga bayar uang sekolah tapi berfoya-foya. Tapi orang Indonesia itu baik-baik katanya. Ya, nggak tahu itu benar atau nggak dia. Saya begitu saya pokoknya. Tapi memang kita kan orang Indonesia dari luar semua baik-baik ya. Terus dia bilang gini, saudara, saya ini membutuhkan orang untuk kerja di Thailand. Ya. Dan dia bilang, orang ini tugasnya adalah menjadi jembatan antara mahasiswa yang lulus untuk datang ke tempat kerja. Dia jembatan, karena dia ngerti kebudayaan Indonesia dan harus bisa bahasa Mandarin. Syaratnya itu. Ya. Dan dia bilang, orang ini boleh mengadakan kebaktian di kampusnya. Dan digaji, saudara, untuk pekerjaannya. Dan dia bilang, akan ada 40 mahasiswa Indonesia baru yang akan datang ke sana. Dan dia butuh orang yang bekerja di sana. Wow, luar biasa ya. Kesempatan nggak, saudara? Kesempatan banget. Kesempatan banget, saudara. Dan saya ngobrol sama dia. Saya bilang, susah, pastor, cari orangnya. Susah banget. Saya nggak punya orang-orang yang siap untuk pergi ke sana. Karena orangnya harus bisa nego kan sama orang Taiwan kan, kalau dia kerja di sana kan. Harus punya leadership yang kuat, punya karakter yang kuat, punya kehidupan rohani yang kuat. Tapi pintu terbuka, saudara. Ya. Karena itu sore ini saya ngundang dia untuk presentasikan sekolahnya di Citra. Nanti saya akan bawa juga nanti suatu saat ke Serang. Amin. Ya. Sekolahnya murah kok, cuman satu semester itu 17.500.000 setengah tahun. Udah termasuk tinggal, termasuk uang sekolah, tinggal makan doang. Setengah tahun pertama bebas, ya. Dan saya kemarin ngobrol sama Pastor Bu Syari, kita mau utus siapa ya? Nggak ketemu, saudara, orang siap diutus. Revival itu pasti terjadi. Jemaat Serang. Ada amin? Ya. Selain revival yang pasti terjadi, doa itu 2 macam doa menurut saya itu paling gampang, paling cepat sudah mendapatkan jawaban doa. Pertama, ada ketika sudah berdoa untuk terobosan finansial, keuangan. Itu Tuhan cepat banget jawabnya. Yang kedua, sudah berdoa minta jiwa. Itu Tuhan cepat jawabnya. Rata-rata, kalau saya tanya orang itu pernah rata-rata mengalami terobosan keuangan. Pernah. Artinya saudara dapatkan income jauh lebih besar daripada sebelumnya. Yang saudara nggak nyangka. Siapa yang pernah? Maksud cuma segini. Siapa yang pernah mengalami mujizat keuangan?
Rata-rata pernah. Tapi orang tidak siap ketika itu datang. Dia nggak tahu cara menampungnya, cara memanagenya. Demikian juga jiwa. Jiwa itu banyak. Ada amin. Tapi pekerjaannya sedikit. 40 orang Indonesia yang sekolah di Thailand, dan dia bilang, saya bilang saya bilang profesor, kita nyewa tempat di Taipei itu mahal banget. Ya. Di Taipei itu kita nyewa tempat itu 20 juta satu bulan. Dan itu cuma mahasiswa semua. Ya. Dan itu berat banget. Sudah tahu kenapa kita nggak bubarin? Hari ini, barusan tadi saya dapat WA saudara, kebaktian di Taipei full. Kursinya nggak cukup. Nggak cukup saudara. Tuhan sedang memanggil saudara. Tuhan mencari orang yang bisa dipakai. Amin. Waktu Kenan tinggalin Taipei, saudara, Taipei nggak ada gembalanya. Kemudian kita ketemu satu orang namanya Joda, dan kami merasa bahwa dia punya panggilan menggembalakan yang kuat. Dan ketika dia pegang Taipei, menggembalakan, suasana atmosfernya berubah. Dan orang-orang mulai datang. Pekerja itu penting dalam kerajaan Allah. Dan saudara, semua ini dipanggil. Ketika Yesus ketemu muridnya, Yesus bilang, tuan banyak, tapi pekerja sedikit. Lalu itu Yesus bilang, berdoalah supaya Tuhan mengirimkan pekerja. Betul? Ya. Setelah Yesus mengatakan itu, ketika hari Pentakosta terjadi, ada 3.000 orang bertobat, terima Yesus dalam satu hari. Sudah bisa bayangin nggak? Kalau jumlah kita 120 orang, kira-kira seperti ini, menampung 3.000 orang. Ya. Coba 3.000 bagi 120 berapa? Ya. 3.000 orang bertobat. Dan tiba-tiba 120 orang harus melayani 3.000 orang. Satu orang follow up 25 orang. Perbandingannya itu, saudara. Satu orang handle 25 orang. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang sudah teruji. Orang-orang yang sudah meninggalkan semua hidup dia untuk Yesus. Mereka bukan tidak bekerja, tapi mengatakan bahwa pekerjaan tidak boleh lebih penting daripada panggilan hidup mereka. Baru Tuhan bisa pakai. Amin? Ada amin, saudara. Siapakah orang bisa Tuhan percaya? Siapakah orang yang Tuhan bisa percaya supaya Tuhan bisa pakai? Beberapa minggu lalu saya dan Bu Sian tuh ditelepon sama saudara saya. Tiba-tiba dia bilang gini, keluarga saya, dia bilang ada orang yang perlu dilayani. Ya, harus segera dilayani. Sebentar lagi masuk ke bagian ICU. Waktu itu saya dan Bu Sia nggak bisa melayani. Pak Salim dan istri juga nggak bisa. Pak Pakar juga nggak bisa. Semua leader nggak bisa. Pak Eng nggak bisa. Kita semua lagi ada urusan, saudara. Bener-bener nggak bisa, saudara. Tapi saudara saya ini jarang banget telepon saya. Tumben-tumbennya ada telepon saya. Dan dia dari gereja yang tidak bahasa roh, saudara. Ya. Jadi saya sama Bu Sia tuh nyari gitu. Siapa ya? Terus kita telepon Sherly, karena di Tangerang, kami di Citra itu, sudah kami telepon Sherly. Lalu ada satu orang saudara di sana namanya Pak Edi dan Meli, ya, suami istri saudara, yang biasa melayani. Dan saya dan orang ini minta dibaptis, saudara, karena dalam kondisi urgent, saudara. Dan saya dan Bu Sia bilang, oke, kita utus saja Meli ke sana sama suaminya ke sana, Edi, ke sana untuk pelayanan. Sampai ke sana pelayanan, saudara, ya, kami semua sibuk. Dan dia pelayanan sampai saudara saya bilang, terima kasih ya, ini saya udah dilayani. Terus seminggu kemudian kami ketemu lagi makan, dia bilang, oh itu orang udah sembuh, ya, udah keluar rumah sakit, masih di follow up terus. Dan dia sekali lagi bilang, thank you ya udah melayani.
Oh, hati saya dan Bu Sia itu merasa lega banget, saudara. Karena orang yang kami percaya, itu ternyata bisa dipercaya. Ada amin. Ya, siapa yang mau bisa dipercaya Tuhan? Amin. Mau dipakai Tuhan, saudara harus bisa dipercaya Tuhan. Saya pengen banget, saudara, kalau bisa ngutus orang ke Thailand, saudara, Taiwan. Pintu terbuka lebar. Kemarin saya meeting sama Pastor Salim, kita ambil kesimpulan nggak ada orang yang bisa kita kirim sekarang, nggak ada yang siap. Gitu. Ya, kalau sudah suami istri mau pergi silakan, nanti kita buka jalan. Nggak ada yang siap, saudara. Nah, kita paling kirim orang sekolah di sana untuk kita bisa berikutnya pintu terbuka di sana. Amin. Ketika pintu terbuka, saudara, MLAK Serang harus siap. Ada amin. Saudara mau nggak di sini rumah ini dipenuhi oleh orang-orang yang haus akan Tuhan? Amin. Pertanyaan adalah siap nggak, saudara? Ya. Pertama, saudara, orang yang dipakai Tuhan adalah orang yang terlatih. Kejadian 14 ayat 14, ketika Abraham mendengar bahwa sanak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya orang-orang yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Saudara, 318 orang ini, saudara, adalah orang-orang yang lahir di rumah Abraham. Ya, mereka juga bukan cuma lahir di rumah Abraham, mereka terlatih. Katakan terlatih. Well trained. Jadi waktu mereka turun perang, saudara, tiba-tiba saudara, sanak saudaranya Abraham, yaitu Lot, ditawan oleh musuh. Karena Sodom dan Gomora kalah perang, saudara. Sodom kalah perang, termasuk Raja Sodom kalah perang. Lalu mereka ditawan oleh musuh. Abraham mendengar itu, dia bawa 318 orang itu, dia pergi berperang melawan 5 orang raja. 5 loh, saudara. 5 kerajaan dia lawan, dan dia menang. Kuncinya adalah orang yang terlatih. Amin, saudara. Di gereja kita, saudara, penting sekali kita menjadi orang yang terlatih. Karena kita mau setiap orang bergerak, setiap orang melayani, setiap orang terlibat. Nah, terlatih ini dulu, saudara, saya nggak ngerti, saudara. Karena waktu saya bertobat, saudara, saya semuanya, karena saya nggak dibimbing, saudara, saya semuanya sendiri. Banyak hal saya lakukan sendiri. Dapat bahasa roh sendiri, ke gereja sendiri, baca Alkitab sendiri, nggak ada yang ajarin gimana caranya. Ya, baca buku sendiri, belajar caranya bagaimana. Baca Alkitab harus mulai dari mana, ya, itu dari mana caranya. Ya, tentang karunia Roh Kudus saya baca buku, nyari sendiri karena nggak ada yang bimbing. Dan menginjil, saudara, ya gayanya sendiri, saudara, waktu itu. Ayo kita nginjil, kasih 1-2 buku, kita datang nginjil, kenal nggak kenal langsung kita nginjilin gitu, saudara. Ya, insan punya waktu nggak 2 menit? Apakah kamu masuk ke surga? Gitu ya, tanya dia. Wah, kita nginjil begitu, saudara, ya. Banyak yang kepahitan, saudara. Tapi buat kitanya bagus, karena kita jadi berani. Tapi harus direvisi gayanya. Waktu itu oke, nggak apa-apa, karena kita masih muda, saudara. Kan kita semua belajar, betul nggak, saudara? Ada amin? Kalau sudah belajar, saudara pasti akan melakukan kesalahan, betul nggak, saudara? Dan itu wajar kalau saudara baru start. Itu bisa diterima. Ada amin, saudara? Saya lebih suka orang baru bertobat, dia punya hati yang berapi-api untuk menginjil, daripada dia banyak teori tapi nggak nginjil. Kemudian dia berinjil bikin salah, nggak apa-apa, saudara. Saya biarin aja. Amin, saudara. Karena lebih susah bangkitin apinya, saudara. Ya. Nah, terus suatu hari, saudara, Tuhan bicara sama saya. Steph, hidup kamu begitu tuh karena pemberian Tuhan. Saya bisa bertobat radikal, bla bla bla, pergi ke gereja, itu karena pemberian. Tapi tidak semua orang seperti itu. Orang itu perlu dilatih. Rohani saudara bisa dilatih. Saudara tahu? Kekuatan iman saudara bisa dilatih. Waktu itu sebelum pandemi kita doa bahasa roh, masih enggak, saudara? Ya, di tempat yang lama. Karena kita membangun, melatih roh kita. Untung, saudara, waktu kita nggak tahu bakal ada pandemi. Untung kita melakukan itu. Sehingga waktu pandemi datang, kita bisa lewat. Amin, saudara. Ya. Semua doanya sungguh-sungguh survive sampai hari ini. Betul? Ya, karena dilatih.
Jadi saudara, semua hal dalam hidup kita itu perlu dilatih. Termasuk bagaimana cara menginjilin orang, bagaimana cara follow up orang, prinsipnya apa, kita harus tahu. Nggak bisa sudah cuma bilang, saya Tuhan mau dipakai ke Taiwan, dan sudah tahu-tahu pergi ke Taiwan, sudah pasti akan fail, gagal. Kalau sudah nggak terlatih. Kebanyakan gagal. Nggak pasti sih, tapi kebanyakan gagal. Kecuali orang gila banget. Nekat gitu. Ya. Jadi dilatih itu penting. Amin. Ya. Nah saudara, makanya saudara, saya mau NAK ini saudara, kita mulai dilatih untuk penginjilan, dilatih untuk follow up, dan mengerti apa itu pemuritan. Siapa yang mau ikut? Amin saudara. Ya. Nanti kita akan belajar tentang penginjilan saudara. Kita akan ada kelas bagaimana, kita akan belajar bagaimana penginjilan, dan kita akan bikin acara untuk penginjilan. Amin. Ya. Terus bagaimana? Saudara mau nggak? Saudara memenuhi panggilan hidup saudara. Saudara mesti ikut itu, baru saudara bisa memenuhi panggilan hidup saudara. Ya. Harus dilatih. Kedua, diperlengkapi. 2 Timotius 2 ayat 15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai orang yang tidak usah malu, yang terus terang memberikan perkataan kebenaran itu. Bisa ada yang bahasa Inggrisnya nggak? Yang King James Version. Study to show thyself approved unto God. Jadi saudara harus belajar Alkitab. Saudara harus baca Alkitab. Halo, dengarkan baik semua bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau saudara mau dipakai Tuhan, saudara harus baca Alkitab. Ada amin. A workman that needed not to be ashamed. Seorang pekerja yang tidak perlu jadi malu, rightly dividing the word of truth. Jadi dia bisa membagi-bagikan, oh ini firman ini buat ini, firman ini buat ini, firman ini buat ini. Halo, amin saudara. Kalau saudara mau dipakai Tuhan, aduh Vicky tolong dong, saya ini lagi putus cinta nih. Dia harus tahu firmannya. Jangan cuma bilang kamu percaya sama Tuhan aja. Mana firman tentang mencari pasangan hidup? Buka ayatnya. Aduh saya lagi sakit nih. Oh Reren harus bisa jelaskan firmannya. Bisa sharing ke saya, minimum tuh harus bisa sharing ke saya. Baru kita siap menampung orang untuk datang ke tempat ini. Halo. Amin. Saya punya masalah keuangan, Pak Hari. Gimana caranya? Saya punya utang banyak nih. Gimana caranya bisa bebas? Dia bisa sharing firmannya. Nggak bisa cuma bilang, oh bayar per puluhan. Enggak. Di Alkitab lebih dari itu. Alkitab tuh nggak cuma bicara perpuluhan aja. Alkitab itu kasih kita hikmat bagaimana kita mengatur keuangan kita. Amin. Bagaimana sikap hati kita. Nah dia harus bisa bagikan. Jadi saudara, kalau saudara mau dipakai Tuhan, saudara harus membaca firman Tuhan. Harus menyelidiki firman Tuhan. Harus mengerti firman Tuhan. Jangan dengar khotbah gembalanya aja. Halo. Amin. Dengar nggak saudara? Ya. Saudara dengar khotbah gembala saudara, saudara harus tahu ayatnya di mana. Kalau nggak, saudara pasti dipimpin ke arah yang salah sama seseorang suatu ketika dalam hidup saudara. Kalau saudara nggak tahu ayat, nggak tahu firman Tuhan. Jelas nggak saudara? Ya. Ada satu gereja teman saya cerita saudara. Ya. Gembalanya meninggal saudara. Ya. Lalu gereja itu bingung saudara. Setiap minggu mereka dengar khotbah, rekaman gembalanya yang pernah khotbah. Wow, sedih banget. Ya. Masa diantara begini banyak orang, nggak ada orang yang dipanggil sebagai gembala. Dan itu gereja sangat besar saudara. Sangat besar. Kita nggak boleh jadi seperti itu. Ada amin nggak? Ada amin nggak saudara? Saudara nggak boleh bilang kata Pak Coeng, kata Pak Step, kata Pak Kar, nggak boleh saudara. Biasakan diri buka Alkitab, kata firman Tuhan. Halo, halo. Sudah bawa mereka kepada Pak Step atau kepada Yesus? Maka ketika pastor khotbah sudah harus tahu ayatnya dan sudah selidiki ayatnya.
Oh ceritanya Lot tadi itu gimana sih sama Abraham? Saudara harus baca ayatnya, jangan cuma dari pastor khotbah gitu langsung disampaikan ke orang lain kayak begitu. Ngerti nggak saudara? Saudara harus tahu ayatnya, saudara tahu ceritanya, saudara bisa bagiin ke orang lain, saudara bisa upgrade, saudara bisa revisi, saudara bisa nambahkan versi saudara, karena saudara terlatih di dalam mengerti firman Tuhan. Equip, diperlengkapi. Ada amin. Oh, kok gereja kamu percaya anugerah ya? Gereja kamu hyper grace ya? Saudara bisa buka nggak? Bisa jelasin nggak? Itu penting. Tuhan mencari orang yang seperti itu untuk dipakai dalam hidupnya. Siapa yang mau? Ya. Yang ketiga, saudara, bisa dipercaya. 1 Timotius 1 ayat 12. Dikatakan begini, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena, dengar baik-baik saudara, Ia, Tuhan kita, menganggap Paulus, menganggap aku setia. Katakan setia. Dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Setia itu, saudara, susah dicari. Banyak orang tahu tapi nggak setia. Banyak tahu, orang tahu panggilannya, tahu pelayanannya, tapi dia tidak setia. Karena dalam hidup kita tuh terlalu banyak distraction, terlalu banyak gangguan, ya. Oh ini saya perlu cari jodoh, oh ini saya perlu cari uang, dan akhirnya mereka tidak setia. Kalau saudara mau memenuhi panggilan hidup saudara, saudara harus setia. Misalnya contohnya, saya dipanggil untuk menggembalakan. Karena itu saudara, saya harus setia menggembalakan. Entah saya punya jabatan, entah saya tidak punya jabatan, itu nggak ada urusannya. Halo, ada amin saudara? Ada amin saudara? Oh, seseorang dipanggil Tuhan sama sekali tidak perlu gelar dan jabatan. Dia perlu urapan. Dia perlu hikmat Tuhan. Amin saudara. Ya. Gak perlu dia. Dia akan bisa bertumbuh, dia bisa memberikan. Nah, dia setia saudara. Ketika orang tidak melihat saudara. Contohnya Daud. Daud itu saudara menggembalakan kambing domba yang cuma 2 dan 3 ekor. Dan tidak ada yang lihat loh. Bapaknya aja nggak anggap. Dan waktu dia menggembalakan itu saudara, setiap hari dia berhadapan dengan singa dan beruang. Berarti dia dalam bahaya kan? Betul nggak saudara? Ya, dia sulit saudara. Anak yang paling kecil, bayangin saudara ya. Anak yang paling kecil. Misalnya Justin anak saya paling kecil saudara. Ya, saya suruh dia pergi gembala kambing domba cuma 2 dan 3 ekor itu, lalu menghadapi singa dan beruang. Oh itu bapaknya keras sekali saudara. Ya. Tapi Daud nggak ikut training encounter, dia bisa sembuh hati bapaknya. Kenapa saudara? Karena Daud is a worshipper. Dia seorang penyembah. Karena dia seorang penyembah, dia mendapat pewahyuan Allah adalah bapaknya dia. Amin. Makanya saudara, di bawah tekanan itu pun dia bisa membunuh singa dan beruang. Ketika tidak ada orang lihat, tidak ada orang puji. Saudara, waktu kita sendiri, waktu kita tertekan, waktu kita terendah, itu sangat-sangat penting. Sikap saudara bagaimana, dan saudara kerjakan apa di titik terendah, itu yang paling penting. Dengerin nggak saudara? Halo? Ada amin? Karena iman saudara bertumbuh di titik terendah. Dipres, dipaksa keluar. Karunia saudara. Saya sudah lihat saudara, orang-orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan mengizinkan hatinya dibentuk Tuhan, dipres saudara, sampai ditaruh di titik terendah, sampai nggak ada yang perhatikan, lalu dia setia melayani, itu yang keluar sebagai hamba Tuhan. Itu yang berhasil menang ya. Karena siapa saudara di lembah, itulah saudara yang sesungguhnya. Amin. Maka dia bilang, Alkitab, Tuhan ada gembalaku, tak akan kekurangan aku. Betul? Ya. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ya kan? Wah, semua orang suka kutip ayat itu. Wah, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Amin. Gitu kan? Yang membaringkan aku ke padang berumput hijau. Amin. Ya kan? Terus ayat berikutnya. Ya kan? Sekalipun aku berjalan melalui lembah kekelaman. Lembah kekelaman, saudara. Lembah yang gelap. Di dalam bahasa Inggrisnya, Valley of Death, lembah kematian. Musuh semua kerubungin dia. Aku tidak takut bahaya. Dia lewatin berjalan.
sekalipun dalam lembah, dia berjalan. Sudah kekasih dalam Tuhan, saya mau kasih tahu, setiap orang yang dipanggil oleh Allah, you have to walk through the valley of death. Kecuali Allah nggak manggil saudara. Kecuali Allah nggak mau pakai saudara. Tapi kalau Allah mau pakai saudara, engkau akan berjalan melalui lembah kekelaman. Tempat di mana tidak ada orang bisa nolong engkau, kecuali engkau dan Tuhan. Gembalamu nggak bisa nolong, pemuridmu nggak bisa nolong, papa mamamu nggak bisa nolong, nggak satu orang pun bisa menolong. But you have to walk. Jalan lewatin itu. Jangan berhenti, berjalan dalam lembah kekelaman. Amin. Setia dia berjalan. Dari bilang gini Alkitab bilang, lalu Allah menghidangkan makanan di hadapan lawanku, betul nggak? Iya kan, menghidangkan makanan. Jadi itu saudara, bayangkan, itu sekeliling dia itu lawan semua, singa, beruang, serigala di situ. Lalu ada meja makan di situ, lalu Daud makan. Itu bicara apa saudara? Pewahyuan, revelation. Ya, pewahyuan rohani, pengertian terdalam tentang Allah, saudara, pengenalan Allah ketika saudara berjalan dalam lembah. The true spiritual revelation comes when you are in the valley. Ketika saudara berjalan dalam lembah, itu pewahyuan yang datang. Ketika saudara setia, ketika tidak ada yang lihat. Ketika kita setia, ketika tidak ada yang muji. Ketika kita setia, ketika tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang encourage, saudara jadi. Ada amin, saudara. Saya dan Bu Sian kita mimpin sel bertahun-tahun. Suatu saat gembala kami bilang, sel dibubarin. Kami datang bermohon, tolong sel kami jangan dibubarin. Kami setia. Karena saya tahu itu panggilan hidup saya. Saudara nggak boleh menghentikan panggilan hidup saudara hanya karena seseorang mengecewakan saudara. Itu bicara ketuhanan. Siapa yang jadi Tuhan dalam hidup saudara? Saudara nggak boleh menghentikan panggilan hidup saudara hanya karena situasinya sudah nggak ada duit. Amin. Ya. Saya walaupun nggak ada uang, saya tetap melayani. Dibagi aja, pagi cari uang, malam melayani. Tapi nggak boleh berhenti, saudara. Non-stop. Saudara nggak bisa berhenti karena saudara ujian. Karena sekolah saudara lagi susah nih. Terus tiba-tiba ada orang telepon saudara mau counseling nanti ya, lusa ya. Nanti saya kalau habis ujian saya baru jawab. Nggak bisa, saudara. Karena your faithfulness di situ. Justru saudara paling sulit, saudara itu siapa? Itu aslinya saudara. Saudara mau berubah hidup saudara? Saudara mau karakter saudara berubah? Saudara mau kepribadian saudara dirubah di lembah. Bukan di gunung. Orang nyanyi depan sini, hidupnya nggak bisa dirubah, saudara. Sudah dengar nggak? Halo? Ya. Khotbah depan sini nggak bisa rubah hidup saya. You hear me? Sudah dengar saya? Yang merubah hidup saya ketika saya di bawah. Karena hidupnya di bawah dirubah, baru boleh naik panggung. Ngerti nggak, saudara? Kalau di bawah nggak dirubah, naik ke panggung itu bahaya. Karena waktu dia naik panggung, dia hantam, nggak ada yang muji dia turun. Bikin repot semua gereja, semua jemaat kita. Pas Step, saya nggak mau nyanyi lagi, kenapa? Putus cinta, aduh ampun. Nggak bisa, saudara. Yang di atas sini mau nyanyi, mau nyembah Tuhan, seneng tidak seneng, ada duit nggak ada duit, lagi dimarahin, lagi dipuji, lagi jatuh cinta, lagi putus cinta, nggak peduli, mesti nyembah Tuhan. Kenapa? Because saudara lebih daripada worshiper. Because you are worship. Kita ini lebih dari penyembah. Kita inilah persembahan bagi Tuhan. Hidup kita inilah persembahan bagi Tuhan. Amin. Ada amin nggak, saudara? Ya. Waktu Pastor Eng nggak ada, waktu Pastor Steph nggak ada, saudara tetap melakukan nggak? Kepada siapa saudara setia? Kepada Tuhan kah atau kepada pastor? Kalau kepada Tuhan, sudah pasti tetap jalan.
Karena apa yang kita lakukan adalah bagi Tuhan dan bukan bagi manusia. Teruji itu susah banget nyari orangnya. Halo. Yang gak dilihat, ya, tetap melayanin. Susah cari orang. Kayak Pak Edi dulu, susah cari orang yang kayak begitu. Yang sampai tengah malam tetap melayanin, nggak ada yang lihat. Dan besok pagi harus ke gereja. Dan nggak ada yang puji. Susah dicari. Ya. Trustworthy. Bisa dipercaya. Amin. Ya. Yang keempat, saudara, orangnya harus tersedia. Yesaya 6 ayat 8 mengatakan begini, saudara. Maka aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Dari situ lahirnya kitab Yesaya. Yesaya itu, saudara, salah satu kitab yang paling saya suka di Alkitab. Karena di dalam Yesaya itu terkandung pekerjaan Kristus dan pekerjaan perjanjian baru. Di dalamnya itu ada kandungannya kaya sekali, saudara. Tapi sebelum Yesaya bisa menulis kitab Yesaya, Tuhan nanya, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Oh, saudara jangan bilang gini, oh saya mau pergi pasti. Belum tentu, saudara. Kalau saudara nggak persiapkan hati saudara, saudara nggak siap. Karena hatinya nggak pernah di-set. Nanti yang belum nikah, aduh dapat jodoh lah, yang tidak seimbang lah. Susah, pastor, udah jatuh cinta. Ya kan? Nanti kalau udah nikah, punya pekerjaan lah, nggak bisa ditinggalin lah. Ya susah, pastor, karena saya kan mesti cari nafkah. Apapun itu akan menghalangi hidup saudara kalau saudara dari awal set. Halo. Ada amin. Ya. Saya tadi ngomong, kita semua perlu kerja, betul nggak, saudara? Kita semua butuh uang, betul nggak, saudara? Tapi uang itu, apakah itu akan menghalangi kita menyembah Allah atau tidak? Itu adalah masalah berbeda. Makanya, saudara, waktu papa saya nawarin saya pekerjaan, saudara, waktu itu ada dua, saudara. Satu pekerjaan plywood, ya, kalau saudara tahu, di situ di atas tuh banyak plywood, dipanggungin dari plywood, ya, dari kayu lapis. Itu bisnisnya orang tua saya, mau dikasih ke saya, saudara. Itu lebih besar, dikasih komplit sama tokonya. Saya nggak mau. Kenapa, saudara? Karena saya tahu kalau saya pegang toko, udah saya keikat kakinya di sana. Apalagi orang Chinese, saudara, udah tiap hari telepon, tokonya gimana, income-nya berapa, itu saya nggak mau. Yang kedua, saudara, ada pekerjaan ini, parket. Ini kecil banget. Yang pakainya juga cuma sedikit. Nggak ada orang pakai ini berulang-ulang, nggak kayak itu. Nggak kayak triplek. Kalau triplek setiap kali bangun tuh banyak banget dipakainya. Kalau saya enggak. Nah, jadi saudara, saya pilih pekerjaan yang penghasilannya lebih sedikit. Dengar baik-baik, saudara, saya bukan tidak bekerja loh. Saya bekerja, tapi saya pilih penghasilannya lebih sedikit supaya saya bisa melayani. Waktu saya pilih itu, saya belum jadi pastor, tapi saya siapkan hati saya. Andai kata suatu hari Tuhan panggil saya siap. Amin. Saya pilih istri yang mau pergi sama saya, yang punya hati, punya visi, punya nilai sama. Amin. Yang cantik tapi murah. Murah kasih ini ya, maksudnya nggak minta baju branded gitu loh, saudara ya. Perawatannya mudah gitu. Saya lihat kan, luar biasa Bu Sian mau temenin. Betul nggak? Kalau dia nggak mau temenin, kalau dia nggak mau ikut saya mendidik anak gimana? Hari ini nggak ada yang nggak. Jadi dari awal, saudara, saya membuat diri saya itu available. Dengar nggak? Halo, perhatikan semua. Dari awal saya membuat diri saya itu siap sedia. Kalau Allah memanggil saya. Ada amin. Dan Allah pasti suatu hari akan panggil saudara. Ini saatnya masuk. Bahkan orang Israel nggak siap masuk tanah perjanjian aja, Allah bilang masuk sekarang. Karena waktunya udah selesai, nggak bisa lagi. Udah nggak ada waktu lagi. Kalau kamu nggak masuk sekarang, usiamu udah terlalu tua. Sekarang masuk. Walaupun Allah tahu mereka akan gagal.
Tetap harus masuk. Kalau nggak disuruh masuk, nanti mereka bilang Tuhan nggak adil. Sekarang saatnya masuk. Karena kairos atau waktunya Tuhan sudah datang. Sudah nggak tahu waktunya Tuhan datang itu kapan. Sudah kita punya waktu itu dua, saudara. Satu ini kronos. Kronos itu ini jam. Satu kairos. Kairos itu timingnya Tuhan. Tiba-tiba pintu kebuka semua. Sudah nggak siap. Waktu Tuhan datang, itu everything tiba-tiba kebuka dalam hidup saudara. Dan sudah mau melangkah masuk nggak? Tiba-tiba sudah dalam gereja NAK ini, orang banyak datang semua. Kalau sudah nggak siap, kairosnya lewat, habis momentumnya. Ngerti? Makanya yang paling penting di jemaat kita adalah mempersiapkan diri. Bukan pusing ada tidak ada tuayan. Tuayan pasti datang. But are you ready? Tahun 2000 saudara, Tuhan panggil saya dan istri ke Serang. Ya. Panggil saya dan istri ke Serang, saudara. Banyak orang yang lebih dari saya, lebih pintar ngajar, lebih ini, semuanya lebih, urapannya lebih berpengalaman. Tapi kenapa mereka nggak pergi? Waktu itu saya nggak ngerti, saudara. Kami udah nikah, saudara, dan nggak gampang tuh orang menikah untuk pergi. Apalagi punya bayi, Kenneth kita bawa, Grace kita bawa, Justin entah masih di mana. Ya. Terus saya tanya Tuhan, Tuhan kenapa Tuhan pilih saya? Jawabannya, karena cuma Engkau yang bersedia. Amin. Bayangin saudara, kalau saya dan Bu Sian tidak bersedia, hari ini saudara mungkin bahkan nggak akan duduk di sini, nggak akan kenal keselamatan. Betul nggak? Dan kami nggak tahu ketika kami bersedia apa yang terjadi. Bagi saya yang penting, saya harus taat sama Tuhan. Amin. Amin saudara. Ya. Saudara harus tersedia hatinya. Yang terakhir saudara, saudara harus passionate, bergairah, terbakar oleh visi yang Tuhan berikan buat saudara. Suatu saat saudara, saya dan Bu Siam pulang dari Amerika saudara. Waktu itu kita baru ikut revival di sana. Oh, hati kita terbakar banget saudara. Nah, revival terjadi di sana. Pagi-pagi jam 6 orang udah ngumpul untuk kebaktian. Pagi-pagi jam 7 orang antri untuk kebaktian, jam 6 sore. Bayangin saudara. 12 jam antri untuk kebaktian. Ya. Dan waktu ruang gereja dibuka waktu kita masuk, atmosfer Tuhannya langsung menerpa luar biasa. Rindu banget gitu lihat revival terjadi di Indonesia. Waktu kami datang ke pastor, kami yang pastor, kami ingin revival terjadi di Indonesia. Di luar dugaan sudah pastor kami bilang ini, alah Stefanus, itu mah di Amerika, di Indonesia nggak bisa. Kita kayak disiram air saudara, disiram air gitu. Tapi saya tidak mau biarkan api itu mati dalam diri saya. Kalau saudara punya mimpi tidak cukup kuat, tidak cukup dahsyat untuk merubah keputusan saudara. Kalau mimpi saudara tidak bisa merubah gaya hidup saudara, kalau mimpi saudara tidak bisa merubah keputusan saudara, dengar baik-baik saudara, saudara tidak akan pernah mencapai mimpi itu. Orang-orang mencapai mimpinya ada orang-orang yang hidupnya terbakar buat mimpi mereka yang Tuhan berikan kepada mereka, dan gak peduli apapun mereka harus bikin itu terjadi. Amin. Gedung ini namanya Dream House, rumah mimpi. Tadi malam saya nginep di sini, jadi pagi ini saya kebaktian pasti nggak terlambat. Jadi saya lihat, oke, ini terlambat gitu kan. Paling gampang menghakimin karena saya tidak akan terlambat gitu hari ini. Bangunnya kesiangan pun tidak terlambat saudara, ya kan? Mandi gosok gigi naik ke atas, ting udah kebaktian. Tadi malam saya lihat, wah lampunya masih nyala. Saya masih berpikir sebentar gitu. Saya ini lagi tidur malam ini di rumah Dream House. Saudara tahu betapa mustahilnya buat kita untuk punya rumah seperti ini. Kemarin pernikahan ini ditutup sampai ke sini, masih rasanya gede gitu saudara. Pantesan khotbah di sini susah banget ya, nggak kayak di seri salon, terlalu gede saudara. Belum biasa, ininya belum sound system belum mumpuni.
dream house. Waktu bangun rumah ini, kita nggak ada uang sama sekali. Saya ingat waktu itu kita kumpulin persembahan, cuma 200 juta. Saya bilang, bongkar rumah yang ada di sini, bongkar aja. Pasang 200 juta bisa bikin apa? Bikin fondasinya. Udah, habis itu duitnya habis. Cuma fondasi doang, kayak orang gila, saudara. Tapi saya merasa Tuhan bilang, ini waktunya harus jalan. Kalau enggak, waktunya nggak ada lagi. Detik. Saudara, ikut Tuhan itu harus terbiasa mengerti kairos, waktunya Tuhan. Saudara harus tahu, dalam hidup saudara kapan, insan sekarang waktunya, move. Rubah hidup kamu. Saatnya sekarang masuk tanah perjanjian. Saudara harus tahu itu. Dan saudara harus berani melangkah. Dan lama-lama sudah terlatih. Untuk ikut Tuhan tuh belajar taat tuh lama terlatih. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Saya nggak tahu loh akan ada pandemik loh saudara. Saya nggak tahu. Saya cuma tahu sekarang sekolah itu udah penuh, banyak tikus, anak-anak datang, dan saya melihat anak-anak youth saya mulai bangkit, saya melihat leader saya mulai bangkit, dan saya tahu bahwa mereka butuh rumah. Sekarang duitnya nggak ada, saudara. Tapi mimpi saudara itu harus consume, saudara, harus bakar, saudara. Mimpi saudara harus lebih besar daripada kemustahilan yang saudara lihat. Kalau engkau hanya bisa melihat yang mustahil dan nggak bisa lihat mimpi saudara lebih besar daripada yang mustahil, mimpimu tidak akan tercapai. Ini dalam segala hal ya saudara ya. Termasuk kalau Tuhan panggil saudara untuk bisnis, kalau Tuhan panggil saudara untuk jadi pengacara, kalau Tuhan panggil engkau menjadi pilot, Tuhan panggil engkau jadi guru, apapun tuh panggilan Tuhan dalam hidupmu, melalui itu engkau jadi berkat orang. Kalau mimpimu tidak cukup untuk merubah hidupmu, mimpimu tidak akan terjadi. Kecuali kau cukup gila untuk kejar mimpi itu baru jadi. Dengar nggak saudara? Anak youth kalau kau sudah gila kejar mimpi, cari pasangan yang sama dengan mimpi saudara, nggak bisa halangi mimpi saudara. Nggak bisa saudara. Harus dia support mimpi saudara. Juta sudah bangun, selesai saudara. Mujizat terjadi saudara. Cari arsitek sudah susah banget. Arsitek yang mau bangun setengah-setengah. Ada persembahan kasih terbesar dalam hidup kita di NLAK ini. Ya, gereja lain kasih kita persembahan 500 juta. Jebret gitu, besar banget. Langsung saya bangun rangkanya sampai lantai 2 waktu itu, kalau nggak salah. 2 lantai doang. Cuma bajanya doang kita bisa beli. Baja bisa rusak nggak saya tanya? Karena saya pikir nggak bisa dibangun terus gimana? Kita bangun 2 lantai saudara. Jadi bangun itu berhenti gitu saudara. Waktu 2 lantai ada kasih pinjaman. Semua hidup kita sebagai anak Tuhan, sudah punya uang, sudah nggak punya uang, sudah mesti hidup dengan iman. Dengar nggak saudara? Halo? Ada amin? Saudara punya uang pun tidak akan membuat saudara lebih efektif melayani Tuhan. Saudara nggak punya uang juga nggak membuat saudara kurang efektif melayani Tuhan. Tergantung langkah iman saudara. Apakah sudah mengerti dia dan tahu caranya? Kalau sudah lahir sebagai keluarga yang berada, puji Tuhan. Tapi saya mau kasih tahu aja, itu tidak menjamin saudara. Kalau sudah lahir dari keluarga yang tidak berada, kurang beruntung, nggak apa-apa. Itu juga nggak pengaruh saya untuk memenuhi panggilan Tuhan. Semua tergantung hubungan pribadi saudara dengan Tuhan. Jadi belajar jangan nyalakan lingkungan dan jangan pandang fasilitas lingkungan saudara. Itu nggak pengaruh. Siapa saudara? Bagaimana sudah mengenal pekerjaan Tuhan dalam diri saudara? Bagaimana sudah melangkah dengan iman? Itu menentukan keberhasilan hidupmu. Sudah bisa mulai dari 0, sudah mulai 10, sudah mulai dari 100, bagi Tuhan sama aja. Bagi Tuhan semua kita harus melangkah dengan iman. Kalau mimpimu bisa berhenti gara-gara engkau ujian, sorry, kamu nggak bisa. Nggak bisa sampai mimpi kamu. Kalau mimpimu berhenti gara-gara nggak punya uang, sorry,
engkau nggak layak melihat mimpi itu terjadi dalam hidup kamu. Mimpi itu harus di atas semuanya, baru bisa tercapai. Ada amin? Apa mimpi yang Tuhan kasih sama saudara hari ini? Dan apakah sudah mempersiapkan diri untuk memenuhi kualifikasi yang Tuhan tuntut saudara punya? Mari kita tundukkan kepala saudara. Kita berdoa. Sudah setiap daripada saudara hari ini, setiap dari kita punya tantangan. Setiap dari kita punya masalah. Setiap dari kita punya halangan. Setiap dari kita punya fasilitas lebih dibanding orang lain. Setiap dari kita punya kelebihan yang Tuhan berikan. Tapi semua itu menjadi tidak penting. Karena yang penting adalah sudah mau respon sama Tuhan dan bilang, Tuhan, saya mau my dreams happen in my life. Saya mau persiapkan hati saya. Saya mau menjadi orang dilatih. Saya menjadi orang yang di-equip. Saya mau jadi orang yang bersedia bayar harganya untuk memenuhi panggilanmu. Saya menjadi orang yang punya hati yang berapi-api untuk mimpi. Kalau saudara hari ini dapat sebuah mimpi dari Tuhan, taruh tangan di dadamu. Mari kita berdoa buat mimpi kita. If you have a dream, today, put the hand in your heart. Taruh tangan dada saudara. Saya ngomong serius saudara. Mimpi itu gak bisa dicapai dengan cuma berkoar-koar. Saya punya mimpi pastor. Suatu hari saya akan pergi ke China. Kamu bikin pastor gak? Kamu bikin paspor gak? Enggak. Belajar bahasa China gak? Enggak. Gak ada persiapan. You can't tell. Mimpi itu saudara sendiri harus percaya. Kalau sendiri gak percaya, bagaimana mimpi itu bisa terjadi, saudara? Kau sudah punya itu, taruh tangan dadamu. Dan persiapkan hidupmu. Coba pikir sekarang. Suatu hari engkau akan melayani Tuhan. Engkau buka bisnis di Kalimantan. Engkau buka bisnis di Bali. Bayangin sudah suatu hari engkau punya anak akan pergi kemana-mana. Bayangin suatu hari mungkin sudah punya mimpi, suatu hari sudah akan melayani di Taiwan atau di negara lain, sudah harus persiapkan diri saudara itu bahasa itu. Sudah punya dream, itu jangan diberhentikan karena keterbatasan saudara. Biarkan mimpi itu consume, membakar hidup saudara. Bisa saudara, dengar baik-baik saudara, bisa. Mimpimu bisa terjadi. Selagi saudara masih hidup, mimpimu bisa terjadi. Tapi saudara harus mempersiapkan diri. Saudara harus percayakan Tuhan. Dan saudara harus ikutin jalannya Tuhan untuk mimpi itu. Tuhan, kau lihat setiap tangan yang ditaruh di dada. Aku berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa untuk mimpi-mimpi yang kau taruh dalam hati kami. Anak-anakmu ini, let nothing stop us. Biar tidak ada satupun yang memberhentikan kami daripada mimpi yang kau berikan kepada kami. Biar kami mengejar itu Tuhan. Berikan kami kekuatan, hikmat dan pengertian. Kami mau mempersiapkan hidup kami Tuhan for you. Untuk mengejar mimpi terjadi Tuhan. Saudara jangan berhenti saudara. Saudara sama Tuhan saudara bisa. Jangan menyerah saudara. Minta hikmat, apa yang harus kau lakukan supaya mimpi itu terjadi. Minta hikmat untuk setiap langkah yang kau ambil. Don't stop, saudara. Jangan stop. Karena saudara yang membuat kita beda dengan orang lain adalah kita punya mimpi. Kalau sudah gak punya mimpi, hidup sudah jadi gak ada artinya, saudara. Terima kasih, Bapak. Aku berdoa Tuhan sendiri dalam nama Tuhan Yesus. Setiap mimpi yang dalam hati kami, Tuhan, buat itu semakin real Tuhan. Semakin membakar hati kami. Ada yang dipanggil untuk pergi menginjil dan kau takut. Don't be afraid. Jangan takut. Cari cara, cari jalan. Di dalam nama Tuhan Yesus.
aku berkati setiap mimpi ini.